Sampai sekarang tuh kalau diinget-inget dulu tuh perih banget rasanya ini. Ngebully Iya, Daniel. ngebully. Daniel yang di episode 1 itu. Iya pernah. Yang di episode 1. Iya, saya ingatnya tuh. Kalau yang Tapi masalah waktu kelas gitu-gitu terus. 7 naik kelas kan? Tetap naik kelas. Naik kelas tetap. Gitu. Oh. Terus Bandelnya Yansen tuh waktu itu gimana sih bandelnya? Kalau bandelnya palingan lingkungan ya suka nongkrong. Kalau tiap malam minggu tuh ya tawuran antar warga gitu-gitu sih. Bolos sekolah gitu. Kalau untuk bolos enggak sih, lebih enggak peduli sama sekolah gitu. Karena enggak tahu tujuannya. Kalau waktu SMA kan udah tahu nih tujuannya. Setelah tamat SMA ya harus hidupin sendiri. Nanti next bakal punya tanggung jawab bukan diri sendiri, orang tua, mungkin punya istri gitu-gitu. Udah kepikiran seperti itu. Kalau untuk waktu SD ya udah cuman belajar, adu-adu nilai. Kalau orang tua bangga udah gitu. Sekarang kan saya pribadi punya orang tua, gak mau saya banggain juga kan gitu, karena kan sering berantem, saya nggak punya hubungan family itu kurang harmonis, jadi nggak peduli akan hal itu gitu kalau dari saya. Oh oke. Waktu masa Yansen mulai berpikir aku harus berubah. Yansen waktu bandel itu apakah perlakuannya kan kalau zaman-zaman sekolah dulu bandelnya itu isengin guru, berantem sama temen. Yansen nggak kayak gitu ya? Kalau sengen guru bandel sama teman enggak sih, lebih nggak peduli aja sama sekolah. Jadi bandelnya bandel ke diri sendiri ya? Ya. Bagus juga sih Kak, jadi bandelnya nggak gangguin orang juga. Kan biasanya orang tuh ada yang bandel ngecelakain orang. Tapi saya juga ingat tuh, waktu SD bandel. tuh, waktu DPA kan pernah, dulu kan itu Santo Ignatius, saya dulu itu sekolah Katolik dibeli sama Advent. Iya. Nah awal-awal tuh saya ingat wali kelas Memstin, dan saya masuk tuh kan ya dari Ignatius kan sekolah lama, tiba-tiba orang Advent masuk, terus saya satu kelas lah, atau saya ketemu, pokoknya inget banget Caleb, Adrian sama Daniel tuh ngebully saya, bukan kayak Ngebully Daniel, iya, ngebully. Daniel yang di Begitu, episode Daniel. 1 itu. Iya pernah. Yang di episode 1. Saya ingatnya tuh saya dibully sama mereka, terus kayak ngerasa nggak suka sama kelas mereka, jadi saya tinggal kelas gitu, cari kelas yang lain. Gitu. Sebetulnya teman-temannya nggak mau sekelas sama mereka. Ya udah, saya mutuskan. Jadi karena itu Daniel. Salah satunya, Tapi tapi salah intinya kan satunya. gitu. Karena emang teman kelas juga nggak klop gitu. Pas sudah kelas yang pas ke ini jadi kayak asik ketemu Mario, Patrick dan teman-teman yang lain gitu. Jadi kayak lebih senang aja. Lebih Jadi klop ya. Ya, Jadi emang kalau Nggak orang-orang sekitar itu sangat mempengaruhi juga ya. ya betul. Iya betul. Dulu nggak asik, makanya saya udahlah nggak usah sekelas sama mereka aja gitu. itu dulu Green. Kalau sekarang kan semua udah asik-asik. Semuanya udah asik Udah banget. temenan sama Daniel, sama siapa Adrian, sama Caleb, Adrian itu ya. 3 orang tuh. Udah temenan juga sekarang, udah deket. Terus yang tadi yang pertanyaan, balik ke pertanyaannya, Yansen waktu itu baliknya langsung 180 derajat atau bertahap? Pelan-pelan sih, karena saya nggak tahu kan, saya sendiri tuh nggak pernah dituntun, nggak tahu orang tua yang lainnya. Kalau saya pribadi punya orang tua tuh nggak ngetuntun saya banget, jadi saya nyari sendiri. Kayak misalnya ini orang pintar, apa sih yang dibanggain sama dia, sebenarnya apa, terus gimana cara belajar dia. Ya saya paling ngulik-ngulik kayak gitu. Oh dia belajar, ternyata dia ada les tambahan, terus dia ngulangin pelajaran, terus dia bangun lebih pagi untuk baca materi, sebelum ujian dia belajar lagi gitu sih. Kalau saya kan sendiri nggak tahu yang kayak gitu kan. Iya. Ya anak kecil kayak orang tua bilangnya belajar dapat nilai bagus, sudah sesimpel itu doang. Oke, sorry nih, gue nangkep sama mengenai orang tua nih, karena dari tadi mention mengenai orang tua, masih memberikan perhatian kan sama Yansen waktu kecil gitu, pastilah ya. Cuman maksudnya di pandangan Yansen gitu, orang tua Yansen itu emang memperlakukan Yansen tuh seperti apa gitu, sehingga ya kalau aku dapat cerita dari Yansen ya, kayaknya Yansen tuh semua apa-apa bergerak sendiri gitu, belajar sendiri, terus berusaha sendiri gitu, bahkan sampai ada mindset di mana karena orang tua, jadi sorry ya kalau gue salah, karena orang tua juga, jadi akhirnya Yansen berpikir I don't care with my school gitu kan. Itu buat anak-anak yang masih SD itu merupakan pemikiran yang gimana ya, kayaknya kalau anak-anak SD rata-rata tuh nggak sampai kepikiran seperti itu loh gitu kan. Tapi kalau sampai I don't care with my school gitu, emang maksudnya gimana? You don't care because you need attention for your parents, so that you decided to don't care about your school? Lebih ke ini sih, kalau sekolah kan tujuannya
saya lihat orang pinter tuh orang tuanya bangga, terus orang pinter tuh kayak sombong aja gitu, kayak pelit, kayak memisahkan diri. Itu sih yang waktu saya SD inget, dan saya nggak mau jadi seperti itu gitu. Jadi ya saya pengennya ya biasa aja gitu, kalau tinggal kelas juga nggak ada efek. Terus kalau orang tua waktu bilang saya tinggal kelas nggak se-urgent itu tinggal kelas, ngerti nggak dimarahin, nggak dipukul, Nggak dimarahin, oh ya nggak cuma ditebak, dikasih nggak tahu aja dicuekin. ya, kayak ya kamu pantas emang nggak naik kelas karena kamu nggak bisa ikutin mata pelajaran gitu, belajar lebih giat, cuma gitu doang. Jadi nggak ada hal yang menakutkan atau apa, jadi ya biasa aja gitu. Dari tadi kan dari pandangan sekolah, kalau misalnya dari ke kebaktian ke gereja, apakah aku juga agak-agak lupa sih waktu itu Yansen gimana, apakah Yansen tetap datang ke gereja atau biarpun datang ke gereja hanya untuk biar ketemu teman-teman, terus ujung-ujungnya main-main juga. Kalau sebelumnya kan saya Advent tuh waktu kelas 3 lah, baptis tuh kelas 7 SMP. Jadi untuk gereja ya sekedar ikut orang tua aja. Dari dulu kan dari agama sebelumnya ikut aja, ngikutin mama gereja ya. Kayak formalitas lah, terus kayak nggak ngerasa dapat apa-apa, kayak nggak kenal Yesus juga. Ya sekedar itu lo harus lakuin, cuma gitu doang. Aku nggak dapat esensi kayak Tuhan tuh sebetulnya ngejagain kita gitu, nggak dapat kayak gitu. Karena kalau sekarang udah dapat nih, jadi kayak ngerasa utang budi banget sama Tuhan karena dia udah mimpin dari hal yang kecil sedetail apapun gitu sampai hal-hal yang besar, dia nyanggup merubah sesuatu gitu. Itu sih. Biarpun diagnosa dokternya sudah mengatakan akan harus amputasi. Dan kalau misalnya hidup pun akan kemungkinan ada kelainan seperti autis, tapi ternyata diagnosa dokternya itu salah ya, bukan salah, tidak benar ya. Ya. Ternyata Gak Tuhan mematahkan semangat Jansen gitu. dan ternyata Tuhan punya rencana yang lebih baik ke Jansen, udah menyiapkan sesuatu yang lebih baik ke Jansen sehingga Jansen sekarang bisa kerja, lulusan UNAI kerja, terus belum wisuda tapi udah kerja nih, jarang-jarang ada yang kayak gini kan Kak. Cuma 7 semester dia udah bisa menghidupi dirinya sendiri, udah punya penghasilan sendiri. So, jadi waktu Yansen sedang dalam masa-masa di mana Yansen itu mau mendekatkan diri sama Tuhan, itu kan ada proses, dan pasti Yansen ada ini dong 1-2 hal yang bikin Yansen bergumul, karena waktu itu Yansen tuh masih muda banget ya. Iya, masih muda, masih SMP kan, apalagi waktu setelah kecelakaan kan di situ Yansen berusaha untuk menjadi lebih baik dan untuk mendekatkan diri ke Tuhan lah langsung kan. Apa sih rahasia lo untuk bertahan gitu Kalau dalam untuk menghadapi masalah lo? itu pasti setiap orang punya masalah, beratnya itu pasti ada gitu. Ada momennya perjalanan hidup. Kalau dari Yansen sendiri sampai sekarang tuh kalau diinget-inget dulu tuh perih banget rasanya hidup, kayak sekolah tuh selalu bingung. Kadang-kadang teman-teman makan, Yansen kan rumah deket nih, puji Tuhan bisa balik ke rumah untuk makan. Itu pun banyak yang nggak tahu kalau Yansen pulang makan nasi doang dan garam, sekedar itu doang, bisa berminggu-minggu karena emang kondisi ekonomi keluarga gitu. Dan pas ujian juga Yansen harus menghadap guru atau kepala sekolah bersama mama. Yang Yansen seselin tuh Yansen pernah marah kayak, kenapa sih harus ngadep gitu teman-teman gitu. Yansen nggak terima kan keadaan, sempat marah-marah. Jadi menghadap itu karena apa San? Sorry dipotong. Apa? Menghadap ke guru sama kepala sekolah karena apa? mau ujian, ambil kartu kan harus lunas uang sekolah gitu. Oh, oke. Tuh, itu yang kayak Yansen keselin sebetulnya, kayak kenapa nggak bisa fokus belajar gitu. Jadi malas juga belajar gitu. Apa sih? Ya, Karena nggak merasa dapat. banyak halangan ya. Iya, banyak kayak di rumah juga kadang-kadang suka berdebat orang tua. Jadi malas aja. Di rumah juga jadi malas bergaul sama lingkungan nggak baik ya, jadi keikutan gitu. Jadi dari masalah-masalah itu Yansen coba cari tahu solusinya apa masing-masing. Yang paling penting tuh bertahan aja, karena cobaan tuh pasti kita mampu untuk melewatinya. Tapi jangan terlalu fokus sama masalah, tapi kita lihat kita majunya kemana gitu, solusi. Jangan terfokus sama masalah. Kalau fokus sama masalah, stres, nangis, ya gitu di spread dan nggak ada gunanya sebetulnya fokus sama masalah. Solusinya itu gimana San? Salah satunya yang selalu Yansen lakukan jika ada masalah, apa yang Yansen lakukan? Kalau aku sendiri sih sharing ya, cerita dulu. Makanya setelah punya masalah ke orang tua, ya sebetulnya nggak pernah cerita gitu. Kayak kan ada orang sama anak sama orang tua tuh cerita, bimbing. Kalau Yansen pribadi tuh nggak pernah ngedapetin hal itu. Tapi
Yansen percaya juga gitu. Yansen berarti kalau dari orang tua ada cara lain, yaitu teman gitu. Bahkan ada orang tua yang sebetulnya bukan orang tua kandung, tapi dia menyayangi Yansen tuh kandung, kayak ngerasa anak kandung gitu. Dia ngasih advice, dia ngasih masukan, dia kasih penguatan, bahkan mendoakan Yansen terus gitu. Itu sih yang buat Yansen tetap bertahan di sini gitu. Ya, jadi Yansen menyadari kalau yang sayang sama Yansen nggak cuma orang tua, tapi ada Iya. orang lain juga ya. Betul. Dan sudah pasti orang tua itu pasti Sayang. dan teman-teman lain yang mendukung Yansen itu pasti utusan dari Tuhan, Iya. pastilah ya. Apakah Yansen ada pesan untuk teman-teman atau yang adik-adik yang dengerin, yang mungkin sekarang lagi galau, kalau bahasa zaman sekarang lagi galau, mungkin ngerasa nggak ada yang sayang sama gue, toxic bahasa zaman sekarang Kehidupan toxic, ya, toxic. toxic friendship, toxic family, toxic apa yang harus mereka lakukan dan bagaimana cara untuk bertahan. Yang paling susah itu sebenarnya bertahan. Yang paling susah kan pertama adalah sadar untuk berubah, dan kedua adalah bertahan. Kalau dari Yansen kesannya palingan jangan pernah ngeliat ke atas, ngeliat tuh ke bawah. Kalau kita lihat ke atas itu kita selalu iri hati gitu, dan kita jadi nggak bisa keluar solusi. Tapi kalau kita ngeliat ke bawah, kita bisa sharing ke orang-orang yang mungkin setipe sama kita atau lebih parah. Kita jadi kayak ngerasa ternyata nggak gua doang nih yang menghadapi ini gitu, ternyata dia juga gitu. Gimana sih solusinya, saling bertukar pikiran gitu. Ketemu orang-orang yang mungkin keluarganya, ya puji Tuhannya Yansen gak cerai gitu orang tua, tapi itu bisa jadi pelajaran gitu sama Yansen. Kalau misalnya ternyata hidup Yansen tuh gak seberat itu gitu. Bahkan ada orang yang lahir itu dengan hubungan yang di luar pernikahan, ada yang itu semacam itu. Jadi itu motivasi Yansen kayak lu harus bertahan gitu. Berarti lu ditempatkan di sini, lu gak bisa milih, tapi lu bisa bertahan dan berubah kehidupan gitu, mengubah kehidupan biar nanti kalau punya family next itu jauh lebih baik lah daripada ini gitu. Ya, jadi emang ya masing-masing orang itu punya kesusahannya sendiri. Nggak semuanya sama. Bisa aja Yansen sekarang Yansen kesusahannya itu A, aku susahnya ada lagi B, Kak Vera C. Dan kita juga nggak bisa ngelihat orang dari luarnya aja. Jangan kita lihat dia bahagia, ternyata padahal sebenarnya dia juga ada masalah. Jadi nggak bisa kita membandingin diri kita dengan membandingin orang lain. Betul. Tapi Kita bisa sama belajar dengan cerita masing-masing itu. iya betul, dengan belajar masing-masing juga. Bisa juga ya kalau emang nggak ada yang bisa diajak cerita, kita ada Tuhan, jangan lupa ada Tuhan yang bisa kita ajak cerita, Ya. yang bisa kita ngobrol sama Tuhan kapanpun, dimanapun ya Kak ya, kapanpun dan dimanapun, yang akan siap mendengar dan ya siap mendengar dan ngebantu kita. Dan jadi kita nggak perlu ngerasa sendirian ya sebenarnya ya, karena Tuhan selalu ada sama kita juga. Betul. Gue amazed banget sama ceritanya si Iya, Yansen. sama. Gue juga gak nyangka sih dengan cerita dia. Karena masa kecilnya tuh emang berat banget gitu. Justru malah ditimpa berbagai macam masalah itu dari kecil, dan ya sampai sekarang ya puji Tuhan sudah sudah kerja, sudah lulus kuliah, ya. Dan Masalah itu juga sehat Kak yang juga. ngebentuk Yansen sekarang itu kayak perumpamannya itu kayak tanah liat kan sebelum dibikin jadi bagus harus dibentuk-bentuk dulu, dipukul kah, dibentuk-bentuk terus dipanasin sampai akhirnya jadi yang bagus. Nah Yansen tuh kayak gitu tuh menurut gue Kak, Ya gitu. dia karena ada masalah, dengan adanya dia masalah dengan kejadian dia dulu, Yansen sekarang menjadi seseorang Yansen yang sekarang nih, Betul. yang dia udah kerja. Yansen ngomong kerjanya di bagian apa ya, jadi kontennya gitu? Ya, jadi finance. Ya, Oh, jadi hitung-hitung- finance. Ya, hitung budget, buat budget, pengeluaran, nahan gitu-gitu aja sih. Udah berapa lama Sen di situ? Kalau di situ dari pertengahan Desember. Nah ini uniknya, saya kan ini kayak pergumulan kayak gini-gini saya ambil solusi sendiri. Maksudnya bingung juga kan nanya ke orang tua. Mungkin orang tua nggak pernah ngalamin, tapi saya selalu itu ada teman-teman yang bisa saya sharing. Jadi waktu itu kan saya magang tuh, selesai Desember. Magangnya di tempat yang sama? Bukan, ada manufacturing gitu. Oh, oke. Tentang pembuatan kayu atau palet. Di situ kontraknya saya selesai Desember akhir, tapi puji Tuhan saya pas nyobain yayasan ini, LSM ini, saya udah langsung keterima, udah bisa masuk dari awal Desember. Tapi saya minta excuse untuk
diskusi dengan perusahaan saya yang magang sekarang gitu. Jadi saya bingung. Dari satu pihak saya harus selesai Desember, tutup buku untuk laporan, dan di satu juga harus mulai karena ada harus ditangani gitu. Jadi ya saya ambil solusinya itu ini kan COVID, beruntungnya itu saya ambil WFH 3 hari kerja sini, 2 hari di sini gitu. Jadi double, itu sempat double sekitar hampir setengah bulan tuh pusing banget. Belum lagi skripsi di situ kan ada deadline. Belum malamnya ada brevet, ngambil brevet di situ yang paling parah sih. Kayak manage waktunya, karena kan tubuh ini butuh istirahat kan gitu. Bisa sampai jam 2 tidur, tapi kayak sekitar 2 minggu gitulah begadang terus. Dan akhirnya puji Tuhan skripsi kelar, kerjaan di magang ini juga nggak membuat hubungan buruk sama direkturnya dan bisa kesini masuk gitu. Terus brevet juga udah kelar. Brevet juga gitu. lancar, semuanya lancar. Wow, Intinya tuh kita bertahan, jangan ngeluh gitu. Kalau ngeluh tuh mengurangi semangat kita, tapi kita harus motivasi, kita harus semangat kalau ini tuh udah mau selesai gitu. Pada akhirnya semuanya berjalan lancar sekarang gitu. Hal-hal yang kayak gitu udah jadi kayak biasa, beban gitu. Iya betul. Jadi Jansen juga sekarang tetap ini ya, tetap semangat ya untuk kerjanya, apalagi kalau flashback perjuangan Jansen dari waktu kecil sampai sekarang udah kerja. Gimana Jansen rasanya punya uang sendiri? Biasanya nih paling seru nih kalau baru kerja itu Kak, baru punya uang sendiri tuh kayak akhirnya punya uang sendiri, yeay. Kalau Jansen sebelum dapat kerja juga udah punya komitmen untuk setahun ini full kasih ke orang tua. Jadi Jansen masih tetap minta uang jajan per minggu. Jadi walaupun orang tua yang aku bisa protes gitu, kenapa sih dapat orang tua gini gitu kan. Tapi itu kemampuan yang dia bisa kasih gitu ke Jansen. Jadi Jansen juga bangga, senang sampai sekarang. Mungkin orang tua nggak banyak melakukan satu hal tapi doa gitu. Jansen pernah lihat mama berdoa tuh kayak ternyata ini gitu, selalu doain walaupun nggak terlihat gamblang kayak nolong Jansen, tapi doa itu pasti yang mengirim orang-orang untuk membantu Jansen. Itu sih yang jadi Jansen senang banget punya orang tua yang sekarang karena diam-diam tuh support Jansen gitu. Jadi nggak ada dendam sama orang tua Nggak ya? ada sama sekali. Ada yang malah jadi keluar dari rumah karena udah punya uang sendiri. Iya. Karena kan banyak juga orang-orang yang karena punya uang sendiri jadi dendam sama orang tuanya, akhirnya keluar rumah dan melupakan orang tua. Wah Jansen nggak ya? Itu bagus banget Kak. Patut ditiru, patut diikutin. Jansen yang seperti ini. Iya. Jadi terima kasih Jansen untuk sharingnya. Semoga sharingnya Jansen bisa menguatkan untuk para yang mendengarkan podcast kita pada hari ini, bisa menguatkan iman juga. Amin. Dan bisa jadi panutan. Kalau mungkin Jansen kalau ada yang mau sharing ke Jansen bisa juga kali ya ke Jansen ya. Bisa ya. Saling berbagi juga. Siapa tahu nanti ada yang mau curhat kan ke Jansen, mungkin juga ke Jansen. mereka punya masalah yang sama bisa kan. saling menguatkan. Tuh. Oke, sampai di sini podcast kita. Thank you sudah nonton dan sudah dengerin kita. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen semua sosmed kita di sini. See you on the next episode. Bye.